Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan dimulai ketika Susanoo milik Sasuke berhasil menangkis serangan Biju Udama. Sasuke mengubah wujud Susanoo-nya sehingga terlihat pola-pola hitam di setiap bagian rangka Susanoo itu. Pola tersebut merupakan gabungan kekuatan Susanoo, Sage Mode, dan segel kutukan Orochimaru. Namun, Susanoo yang digunakan Sasuke masih belum dalam bentuk sempurna. Otsutsuki yang berdiri di hadapannya mencoba menendang kepala Susanoo. Sasuke menggerakkan kedua tangan Susanoo, lalu memunculkan panah cakra kecil. Ia menarik panah itu ke belakang, kemudian melepaskannya dengan cepat ke arah Otsutsuki. Panah itu mengenai kaki Otsutsuki hingga membuat kakinya terluka. Sasuke kembali mengangkat panah cakra. Kali ini serangannya berbeda. Cakra yang ia panahkan diubah bentuknya menjadi hujan duri kecil yang menyebar di udara. Otsutsuki dengan cepat menggunakan kekuatan Rinnegan untuk menghancurkan hujan panah cakra tersebut. Sementara itu, Boruto yang sedang membaca gulungan jutsu bergumam dalam hati. Sepertinya ini sudah cukup. Aku sudah menguasai 50 jutsu. Semua sudah terekam di ingatanku, dan nanti bisa kugunakan dengan insting Jougan tahap 4. Ini pencapaian besar bagiku. Bisa menirukan 50 jutsu hanya dengan melihat segel tangan di gulungan ini adalah hal yang luar biasa. Setidaknya sekarang aku bisa menggunakan jutsu-jutsu dari berbagai desa dengan sempurna. Boruto menyimpan gulungan itu ke belakang jubahnya. Ia kembali bergumam. Masih ada banyak jutsu yang belum aku baca, tapi yang ini cukup untuk sekarang. Boruto terbang menuju Sasuke yang masih bertarung sendirian. Otsutsuki mengumpulkan cakra besar di telapak tangannya untuk menyerang. Namun, Boruto tiba tepat waktu. Ia mengikat leher Otsutsuki dari belakang menggunakan akar Mokuton yang telah ia pelajari dari gulungan. Mokuton itu tidak sama seperti milik Hashirama. Bentuknya seperti akar elastis dan kuat, melilit tubuh Otsutsuki dari kaki hingga kepala. Boruto menambahkan bayangan hitam seperti Kagemane no Jutsu agar Otsutsuki semakin sulit bergerak. Otsutsuki mencoba menyerap semua itu dengan Rinnegan di telapak tangannya. Namun, Boruto menusukkan Kusanagi ke telapak tangan itu hingga Rinnegan milik Otsutsuki rusak. Otsutsuki marah dan berteriak. Boruto! Beraninya kau merusak Rinneganku. Boruto menambahkan cakra Momoshiki dari karma kebayangan hitam dan Mokuton agar ikatan semakin kuat. Ia berkata dengan suara tegas. Guru Sasuke. Sekarang saatnya kita lakukan rencana itu. Sasuke menonaktifkan Susanoo-nya. Dengan kecepatan tinggi, ia mendekati Otsutsuki yang sedang terikat. Sasuke dan Boruto saling menghubungkan Rinnegan dan Jougan mereka. Kedua dojutsu itu menciptakan aliran cakra yang masuk ke tubuh Otsutsuki. Guru dan murid itu menarik cakra tersebut hingga satu ekor Jubi berhasil dikeluarkan. Jubi itu memiliki dojutsu yang berbeda, Rinnegan dan Rinnegan Sharingan merah. Sasuke berkata dengan ekspresi serius. Boruto, sebenarnya ada berapa Jubi di tubuhnya? Boruto menjawab, Momoshiki pernah mengatakan padaku bahwa ada 14 Jubi di tubuh Dewa Otsutsuki. Shibai hanya memiliki 1 Jubi, dan 1 Jubi sudah dibawa oleh Paman Obito. Artinya sekarang masih ada 8 Jubi yang tersisa di tubuhnya. Sasuke menelan ludahnya, wajahnya tegang. Satu saja sudah sebesar ini. Kau yakin kita harus mengeluarkan semuanya satu persatu? Boruto mengangguk. Ya. Hanya ini satu-satunya cara untuk mengalahkannya. Semakin banyak Jubi yang kita keluarkan, semakin lemah dia. Kalau tidak, mustahil kita bisa menang. Tiba-tiba, Jubi yang baru dikeluarkan menghantamkan 10 ekornya secara acak, merusak area sekitar. Sasuke dengan cepat mengeluarkan 10 batang besi hitam dan menancapkannya pada setiap ekor Jubi. Jubi itu tidak bisa bergerak lagi. Sasuke menambahkan 2 batang besi hitam lagi untuk menghancurkan Rinnegan Jubi, membuatnya benar-benar terkunci. Setelah itu, Sasuke membuat penghalang merah yang jauh lebih kuat dari penghalang biasa, mengurung Jubi agar tidak bisa kabur. Sasuke mendekati Boruto dan berkata, kita hanya perlu mengulang cara ini 14 kali sampai semua Jubi dikeluarkan. Boruto tersenyum kecil. Aku mengerti. Guru Sasuke, bekerja sama denganmu membuat segalanya terasa lebih mudah. Kau selalu tahu celah musuh, jadi aku bisa belajar banyak darimu. Sasuke hanya diam, wajahnya tetap dingin. Ia lalu berjalan mendekati Otsutsuki yang masih terikat.
Ia mengangkat pedangnya, menempatkannya di leher Otsutsuki. Aku hanya ingin bertanya. Di mana kau menyembunyikan Kawaki? Cepat katakan. Otsutsuki tertawa kecil. Silakan saja gunakan pedang itu. Serangan seperti itu tidak akan membuatku takut. Apa kau sedang mencoba menakut-nakutiku, Sasuke? Sasuke menatap tajam. Jangan main-main denganku. Aku tidak suka dibohongi. Katakan, di mana Kawaki sekarang? Otsutsuki malah tertawa lebih keras. Kedua matanya berubah menjadi dua jogan hitam. Ia mengedipkan mata, dan seketika area sekitar meledak. Sasuke dan Boruto terpental jauh. Otsutsuki berkata, aku tidak ingin menggunakan jogan hitam ini karena akan menguras banyak cakra. Tapi lebih baik aku melakukannya daripada kehilangan semua Jubi. Otsutsuki menatap ke arah Jubi yang disegel Sasuke. Ia mencoba bergerak untuk menyelamatkannya. Namun, Sasuke menukar posisinya dengan tubuh Otsutsuki menggunakan Rinnegan. Kini Sasuke berdiri di dekat Jubi, sementara Otsutsuki berada tepat di samping Boruto. Boruto berdiri di atas permukaan bulan. Ia menempelkan telapak kakinya ke tanah, lalu menyerap cakra yang ada di dalam bulan itu. Dengan suara tegas ia berkata, Rasengan Uzuhiko. Permukaan bulan mulai bergetar. Getarannya begitu terasa sampai debu-debu bulan beterbangan. Boruto sedikit terkejut, ia bergumam pelan. Jadi, di bulan juga bisa digunakan. Rasengan ini bukan hanya bekerja di bumi. Selama ada cakra di dalam tanah, aku bisa menyerapnya lewat kakiku. Boruto melihat cakra bulan itu berbeda dari cakra bumi. Warna Rasengan Uzuhiko miliknya tampak sedikit aneh. Meski begitu, ia langsung menghantamkan Rasengan itu ke arah Dewa Otsutsuki. Serangannya mendorong tubuh Dewa Otsutsuki jauh ke belakang, menghantam tanah, dan menembus dinding gerbang Istana Toneri. Boruto terus memutar Rasengan Uzuhiko itu sampai ke titik maksimal. Dewa Otsutsuki merasakan pusing yang sangat mengganggu akibat rotasi cakra itu. Momoshiki yang ada di tubuh Boruto segera berkata di dalam pikirannya. Bagus, Boruto. Rasengan Uzuhiko itu sangat efektif. Lihat, Dewa Otsutsuki sampai tidak berdaya beberapa detik. Sekarang dengarkan aku. Pergilah ke Tugu Tenseigan milik Hamura. Bukalah segelnya dan ambil semua kekuatan di dalamnya untuk memperkuat dirimu. Boruto mendengarkan suara itu, lalu mengangguk pelan. Baik, aku akan pergi ke sana sekarang. Ia terbang mendekati Tugu Tenseigan, lalu mengaktifkan karma. Dengan bantuan kekuatan Momoshiki, ia mencoba membuka segel itu. Namun, pintu sumber cakra ternyata dikunci oleh segel buatan Kawaki. Boruto menghela napas dan berkata pelan. Segel ini hanya bisa dibuka oleh Kawaki. Jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Momoshiki terdengar kesal, suaranya meninggi. Sial. Ini membuatku frustasi. Kalau saja aku bisa mengambil alih tubuhmu, masalah ini sudah selesai. Tapi segel Dewa Otsutsuki yang ada di tubuhmu masih aktif. Jadi aku hanya bisa bicara di alam bawah sadarmu. Boruto mengepalkan tinjunya, merasa tidak berdaya. Jadi aku benar-benar tidak bisa membuka segel ini, ya? Momoshiki hanya terdiam. Boruto kemudian berbalik. Sasuke yang sejak tadi mengawasinya bertanya. Boruto, kau mau kemana? Boruto menoleh. Tidak jadi, Guru. Strategi kami salah. Momoshiki tadi menyuruhku membuka segel, tapi itu mustahil tanpa Kawaki. Di sisi lain, Dewa Otsutsuki yang pusing mulai berjongkok. Ia menutup mata dan mengalirkan cakra, menciptakan rotasi yang berlawanan arah dengan Rasengan Uzuhiko. Perlahan, pusing itu hilang. Ia berdiri sambil mengeluh. Pusing sekali, tapi sepertinya aku sudah baik-baik saja. Adegan berpindah ke desa Konoha. Di sana terlihat Shibai sedang bertarung dengan Madara dan Obito. Madara melirik sekeliling dan berkata, Obito, di mana Orochimaru? Bahkan Hashirama dan Gai juga tidak ada di sini. Apa mereka semua pergi? Obito mengangguk pelan. Aku juga memikirkannya. Kemungkinan besar mereka pergi ke tempat lain. Shibai yang mendengar percakapan itu tersenyum tipis. Kalian kelihatan gelisah karena tidak ada rekan kalian di sini. Itu artinya kalian sebenarnya takut padaku, bukan?
Madara menatap Shibai dengan tajam, tapi ia terdiam sejenak. Dalam hati ia berpikir, kalau aku berhasil mengeluarkan Jubi dari tubuh Shibai, mungkin aku bisa menyerapnya. Apakah dengan begitu Kaguya bisa hidup kembali? Dan jika iya, apakah Kaguya akan berpihak pada kami kali ini? Madara kemudian berbicara kepada Obito. Obito, aku ingin mengeluarkan Jubi dari tubuh Shibai. Kalau aku bisa menyerapnya, kekuatanku akan jauh meningkat. Obito kaget. Kau serius? Kau kan reinkarnasi Indra. Kalau kau menyerap Jubi itu, bagaimana dengan Kaguya? Bukankah tubuhmu bisa terpengaruh? Madara menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti, Obito. Tapi Shibai terlalu kuat. Jika kita tidak menambah kekuatan, kita akan kalah. Jadi, maukah kau membantuku? Obito terlihat ragu. Masalahnya mengeluarkan Jubi itu butuh Jougan atau kekuatan Momoshiki. Apa kau yakin kekuatanmu cukup? Madara tersenyum tipis. Tenang saja. Aku memiliki Rinnegan Otsutsuki di mataku. Itu sudah cukup untuk menarik Jubi keluar. Obito menghela napas panjang. Baiklah. Tapi aku tetap khawatir. Genmu berbeda denganku. Kau adalah reinkarnasi Indra. Bagaimana kalau Kaguya bangkit di tubuhmu lagi? Madara menjawab dengan nada yakin. Kau tidak perlu khawatir. Kaguya dulu bisa bangkit karena Jubi yang kuserap adalah Jubi yang terhubung dengannya. Ditambah aku memiliki cakra Indra dan Asura sekaligus, membuat tubuhku menjadi wadah yang cocok. Tapi kali ini berbeda. Aku bukan keturunan Shibai. Jubi ini tidak punya hubungan denganku. Jadi sebanyak apapun aku menyerap cakra Shibai, dia tidak akan bisa mengambil alih tubuhku. Obito akhirnya mengangguk. Kalau begitu, aku paham. Jadi kita akan mengeluarkan satu Jubi dari tubuh Shibai agar kita bisa menjadi Jinchuriki? Shibai yang mendengar percakapan itu tertawa. Kalian lucu sekali. Menganggapku musuh, tapi menginginkan Jubi milikku. Apa shinobi tidak punya harga diri? Madara ikut tertawa, lalu menunjuk Shibai dengan jarinya. Dan kau sendiri juga tidak lebih baik, Shibai. Kau bilang kau Dewa Otsutsuki kasta tertinggi. Tapi kau masih saja menginginkan buah cakra dari bumi. Bukankah itu memalukan? Menganggap kami musuh, tapi masih saja ingin memanfaatkan sumber kekuatan di planet kami. Siapa yang sebenarnya tidak punya harga diri? Ucapan Madara membuat wajah Shibai memerah. Ia menatap tajam, matanya menyipit. Amarahnya jelas terlihat. Madara menatap Shibai dengan tatapan tajam. Ia tersenyum sinis sebelum berkata, Shibai, apakah kau belum tahu bagaimana caraku bertarung jika aku sudah tertawa seperti ini? Ayolah, kita berdua sama-sama pernah mengambil kekuatan dari musuh. Jadi jangan berpura-pura seakan kau suci. Kau yang pertama kali mencuri buah cakra dari planet bumi, maka wajar kalau sekarang aku mengambil Jubi dari tubuhmu. Bukankah ini adil? Tidak perlu dipermasalahkan. Shibai tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada meremehkan. Aku mengakui, kau pandai bicara. Kata-katamu pintar, Madara. Tapi jangan terlalu percaya diri. Kau tidak akan mampu menandingi kekuatanku. Madara tertawa pendek. Jangan bermimpi. Aku akan membuatmu diam. Ayo, serang aku. Aku siap menerima semuanya. Obito yang berdiri di samping Madara langsung menggaruk kepala. Ia memegangi bahu Madara sambil berkata, Madara, jangan gegabah. Kau yakin bisa menghadapi Shibai? Dia terlalu kuat. Madara melirik Obito dengan santai. Sudahlah. Ikuti saja langkahku. Kita akan menari bersama sebagai dua Uchiha. Kau hanya perlu mendukungku. Obito menghela napas panjang. Dalam hati ia berpikir, Madara sudah mulai menunjukkan sisi gilanya lagi. Saat ia seperti ini, ia malah semakin kuat dan tidak peduli seberapa besar serangan musuh. Benar-benar gila. Shibai kemudian mengangkat tangannya dan memanggil 10 makhluk Sumeaka dari tanda cakra di tubuhnya. Makhluk-makhluk itu mengaktifkan Rinnegan mereka dan memunculkan sabuk-sabuk hitam yang menjalar di tanah, mengepung Madara dan Obito. Salah satu Sumeaka mengubah tangannya menjadi 4 dan mencoba mencengkeram Obito, tapi tangannya menembus tubuh Obito karena Mangekyo Sharingan milik Obito masih aktif.
Sumeaka lainnya muncul dari bawah tanah dan menggigit Madara. Shibai tersenyum puas. Kerja yang bagus, Sumeaka. Gigit dia sampai Madara ini menjadi ego jubi seperti jera. Namun, Madara malah tertawa sambil menengadah ke langit. Gigitan itu ternyata hanya mengenai limbo Madara, klon tak kasat mata miliknya. Limbo itu hancur seperti bayangan yang pecah. Madara menatap Sumeaka dengan tajam. Dasar serangga menjijikan. Ia mengangkat tangan dan menggunakan Shinra Tensei. Semua Sumeaka terlempar jauh dan berhamburan di udara. Obito terkejut dan menutupi wajahnya karena debu tanah berterbangan. Madara, kalau mau melakukan serangan sebesar itu, bilang dulu. Aku hampir kemasukan debu. Madara terkekeh. Itu karena kau kurang gesit. Lain kali, cepat bereaksi. Kedua Uchiha itu tampak seperti partner yang aneh, bisa bercanda di tengah pertempuran. Madara melompat cepat mendekati Shibai. Budo Udama miliknya berubah bentuk menjadi simbol bulan dan matahari. Ia menyalurkan cakra Rikudo pada tongkat itu lalu melemparkannya ke arah Shibai. Shibai menahan tongkat tersebut hanya dengan satu tangan. Namun, Obito muncul di belakang Madara dan melemparkan Kamui Shuriken. Shuriken besar itu berputar cepat, berusaha menghisap kaki Shibai ke dalam dimensi Kamui. Shibai segera memanggil Sumeaka lain untuk melindungi dirinya. Sumeaka yang muncul justru ikut tersedot ke dimensi Kamui dan menghilang. Shibai kemudian mengeluarkan besi raksasa dari kedua telapak tangannya dan menghantam ke arah Madara dan Obito. Obito berhasil selamat karena tubuhnya menembus benda padat berkat Kamui, sementara Madara tetap berdiri tegak karena tubuhnya dilindungi Susanoo Indra. Obito tertawa pelan. Serangan yang bagus. Tapi sayangnya tidak mengenai kami sama sekali. Madara ikut tertawa keras. Bahkan Susanoo milikku tidak merasa apa-apa. Shibai, beri aku pertarungan yang lebih menegangkan. Hiburlah aku. Shibai mendecak kesal. Baiklah. Kau ingin melihat kekuatan sebenarnya? Lihat ini. Ia mengaktifkan Rinnegan. Dalam sekejap, seluruh daratan di sekitar mereka terangkat, membentuk dua lempeng raksasa dari arah kiri dan kanan. Lempeng tanah itu menghimpit Madara dan Obito dari dua sisi. Namun, Madara menghancurkan lempeng itu dengan gravitasi dari kekuatannya. Obito dengan mudah menembus tanah menggunakan Kamui, sehingga ia tidak terluka sama sekali. Shibai lalu mencoba menghentikan waktu. Tapi tiba-tiba Rinnegan Madara menyala otomatis, menetralkan efek penghentian waktu. Shibai terkejut. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa aku tidak bisa menghentikan waktu? Madara ikut terkejut, tapi ia merasakan kekuatan baru dari Rinnegan-nya. Ini aneh, sepertinya Rinnegan-ku masih menyimpan banyak kemampuan yang belum kugunakan. Aku harus mempelajarinya lebih jauh. Tiba-tiba Rinnegan Madara bereaksi lebih kuat. Madara melihat serangkaian penglihatan tentang masa lalu dan masa depan. Ia menjerit pelan, tubuhnya bergetar. Penglihatan apa ini? Aku merasa takut. Shibai yang melihat Madara berjongkok langsung ingin menyerangnya. Namun, Obito cepat bergerak menghalangi Shibai. Menjauhlah dari Madara. Obito menggunakan Kamui untuk mendorong Shibai menjauh. Shibai menyerang balik dengan serangan Shinjutsu bertubi-tubi, namun tubuh Obito terus menembus semua serangan. Obito berjalan mendekati Shibai hingga wajah mereka hampir saling bersentuhan. Ayo, keluarkan semua kekuatanmu. Coba buat aku terluka kalau kau bisa. Shibai mencoba mencuri Mangekyo Sharingan milik Obito, namun tangannya menembus kepala Obito tanpa hasil. Ia mencoba menyegelnya dengan Chibaku Rikudo, tapi semua tekniknya gagal. Sementara itu, Madara masih berjongkok. Rinnegan-nya memperlihatkan berbagai ingatan dari Dewa Otsutsuki, Minato yang sedang bertarung, Jiraiya yang diangkut oleh Amado setelah melawan Pain, dan bahkan kematian Hashirama. Madara berpikir dalam hati. Rinnegan ini menyimpan semua ingatan Dewa Otsutsuki. Dengan ini, aku bisa melihat seluruh sejarah planet bumi. Ini sangat penting. Ia lalu melihat ingatan yang mengarah ke markas pusat Otsutsuki. Bahkan ia melihat momen saat Jigen mencuri sel Shibai dan mengincarnya sebagai calon wadah karma sebelum akhirnya menemukan Kawaki. Madara terkejut. Jadi benar, Ishiki sudah lama mengincarku sebelum dia menemukan Kawaki. Aku harus memberitahu Boruto, Sasuke, dan Naruto tentang semua ini.